Panduan Kebaktian Online GKP Immanuel Karawang. 1. Sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. 2. Persembahkan waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. 3. Diusahakan anggota keluarga dapat berkumpul semaksimal mungkin. 4. Siapkan perangkat yang akan digunakan dan pastikan koneksi jaringan stabil. Apabila memerlukan layar yang lebih lebar, dapat dikoneksikan dengan laptop atau TV dan bisa meminta bantuan kepada anggota keluarga yang dapat mengoperasikannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam pelayanan Kebaktian Rumah Tangga Online, dan kita awali dengan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan di tengah segala keberadaan kita, dan kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Hatiku Percaya. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu mari kita satukan hati di dalam doa syukur dan untuk pembacaan firman Tuhan kita. Kita berdoa. Allah yang maha baik, Bapa Surgawi yang penuh kasih, malam hari ini kami kembali mengucap syukur atas segala kemurahan dan kasih setia Tuhan yang selalu menopang, menguatkan, menyertai hari demi hari yang boleh kami jalani. Hingga saat ini Tuhan Kau satukan kembali di dalam kebaktian rumah tangga, di mana kami juga saat ini boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami bersyukur boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah kiranya Roh Kudus memberi kami hikmat, sehingga melaluinya kami dapat memahami akan firman-Mu ini ya Bapa. Dan biarlah firman itu juga akan menjadi suluh, menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami memohon ya Bapa, tuntunan Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan kita saat ini dari 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-10. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan yang ke-5, dan Ibu Pendeta Ana akan membacakan ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Firman Tuhan menyampaikan demikian. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani,
supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya. Batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian pembacaan Alkitab kita. Halo, selamat malam semuanya. Shalom, apa kabar semuanya? Hadir ya Pak ya? Ya, lumayan ya. Kita puji Tuhan, sekarang banyak yang hadir nih KRT kita nih. Ya, itu yang dada-dada. Tim ya Pak ya? Tim itu ya Pak? Betul. Tim. Siapa aja tuh timnya? Tim yang biasa mengambil video ya Pak ya? Video ya. Kebaktian. Terima kasih banyak. Tuhan berkati, sehat selalu ya. Jaga jarak. Itu ada siapa aja Pak? Ada Bu Ani, ada Mas Aru. Itu yang pakai masker siapa ya? Wah, ada di tengah itu Silvi. Oh. Ada FD. Ini ada Baru Sirait juga nih ya? Ada Baru Sirait, ya. Ada yang hadir juga Pak ini? Walaupun iya. dalam bentuk foto ya Pak, kita kangen sekali. Ya, makanya diwakili lah ya kehadirannya dari wilayah 1 sampai wilayah 9 ini. Iya, dengan tetap tersenyum ya Pak ya. Iya. Ada yang senyumnya dikulum, ada yang senyumnya lebar. Siapa yang paling lebar Pak senyumnya? Pak Daniel nih kayaknya yang paling depan nih. Wah, tersenyum lebar. Iya. Ya. Ini kami merasa bahwa kita tetap satu hati ya Pak ya. Iya. Walaupun kita tidak bisa bertemu, tapi dengan foto-foto ini serasa ditemani ya Pak ya. Mengobati kekangenan kita ya. Kerinduan kita gitu kita, ya. Ya, luar biasa. Kiranya tetap bisa menjaga kesehatan, ya, tetap bisa menjalani kehidupan dengan baik ya Pak ya. Iya. Itulah tadi teman-teman kita anggota jemaat dan tim yang hadir ya Pak ya. Yang hadir dalam kebaktian rumah tangga kali ini yang spesial tentunya ya. Iya, luar biasa. Ya. Bersyukur ya Bu ya, kita saat ini ditemani oleh perwakilan jemaat kita yang boleh hadir. Gitu ya. Walaupun hanya berupa foto Pak, itu kangen sekali. Tapi itu mewakili ya dari wilayah 1 sampai dengan wilayah 9. Campuran ya. Dari jemaat kita. Iya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan KRT saat ini kita diajak dengan merenungkan firman Tuhan dengan mengambil sebuah tema yaitu menjadi batu hidup untuk pembangunan rumah
rohani. Nah tentu judul ini sesuatu yang menarik ya Bu ya. Umumnya kan kita memahami batu itu kan mati ya. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa ini menjadi batu hidup gitu ya. Berarti ada sesuatu nih yang berbeda. Apa sih sebenarnya yang dimaksudkan batu hidup itu sendiri? Nah, kita akan kupas dulu sedikit bahwa yang dimaksudkan dengan batu hidup itu sendiri sebenarnya merujuk pada kita ya Bu ya. Pada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus terlebih dahulu yang menjadi batu penjuru gereja. Itu ya. Jadi supaya juga kita paham nih terhadap apa yang menjadikan tema kita saat ini. Nah, tentu hal ini diangkat berdasarkan pada situasi dalam kehidupan kita yang tidak selalu menyenangkan. Ada kalanya kita juga mengalami saat-saat berat, saat-saat yang sulit dalam hidup kita. Nah, menarik nih bahwa ada seorang yang bernama Wesley Johannes ya, dalam penggalan puisinya dia menyebutkan demikian. Dalam masa-masa sulit jangan menjadi jahat. Nah, tentu kalimat ini memberikan sebuah pengingatan, sebuah warning ya kepada kita agar di tengah-tengah mengalami pergumulan yang berat, di tengah-tengah kita mengalami masa sulit dalam hidup kita ini, jangan sampai kita kemudian terjebak pada tindakan jahat ya, tindakan buruk gitu ya Bu ya. Yang dimaksudkan seperti itu. Apalagi sekarang masa-masa sulit ya Pak ya, pandemi Covid yang terus berkepanjangan dan kita juga belum tahu sampai kapan pemberlakuan sosial atau physical distancing ini akan dicabut ya Pak ya. Ini tentu menimbulkan kesulitan tersendiri, betul. Bukan hanya dari segi ekonomi ya Pak, tapi dari kehidupan psikososial juga ya berdampak. Nah, jangan sampai makin sulit untuk makan dan lain sebagainya, kita terjebak pada perbuatan-perbuatan kriminal, perbuatan-perbuatan jahat gitu ya. Terlebih lagi misalnya kadang ada pergumulan-pergumulan kita ya Pak, ibadah online gitu kan, berkumpul beberapa orang kemudian dipersoalkan, itu pergumulan-pergumulan yang kita jumpai ya Pak ya. Betul. Pada saat ini. Betul juga diingatkan jangan sampai kita melakukan tindakan kejahatan gitu ya Pak. Ini yang juga diingatkan oleh penulis surat Petrus ya Pak ya, supaya mereka yang tinggal di berbagai wilayah, baik di Pontus, di Galatia, di Kabadokia, Asia Kecil dan Bitinia itu, mereka yang sedang menghadapi pergumulan berat, karena memang pada saat itu ya Pak, dalam pemerintahan Romawi itu menganiaya orang-orang Kristen karena orang yang percaya pada Kristus tidak mau menyembah kepada kaisar gitu ya Pak ya. Betul. Dan nampaknya keadaan orang-orang Kristen saat itu ya mereka juga memang mengalami krisis iman gitu ya, sehingga surat ini dalam bacaan kita ini ditulis untuk menguatkan jemaat Tuhan pada saat itu agar dalam situasi itu mereka tidak berbuat jahat, dan yang penting juga jangan sampai karena pergumulan yang berat, karena persoalan yang dihadapi, karena penderitaan lantas berhenti untuk berbuat kebaikan. Nah, betul. Ini ya menjadi sebuah poin yang harus diingat oleh kita. Mereka yang sudah hidup baru ya Pak ya, menerima Kristus, sudah meninggalkan perbuatan-perbuatan lama mereka ya Pak, kejahatan dan lain sebagainya yang sudah ditinggalkan itu, jangan karena kesulitan hidup atau penderitaan, karena tekanan berkaitan dengan sikap mereka ya Pak, keputusan mereka mengikut Kristus, akhirnya mereka kembali lagi kepada perbuatan-perbuatan jahat mereka gitu ya Pak ya. Karena mereka kan sudah lahir lagi gitu, bahkan dikatakan di sini sebagai apa Pak, diibaratkan seperti bayi yang baru lahir. Jadi di sini diungkapkan dalam bacaan kita, justru dalam masa krisis ini jadilah seperti bayi yang baru lahir. Kenapa? Ya karena itu tadi, bayi yang baru lahir itu pastinya ia sangat bergantung, ia selalu merasa kehausan gitu ya. Nah, kita sebagai orang percaya juga hendaknya seperti bayi yang baru lahir dalam masa krisis ini, sehingga kita membutuhkan senantiasa asupan-asupan rohani. Ya, firman Tuhan itulah ya yang akan menjadi susu rohani dalam hidup kita. Nah, itu Bu. Jadi kebergantungan
sosok bayi terhadap orang tuanya itu kan luar biasa ya Pak. Ini Ya. mau mengibaratkan bahwa sebagai orang yang percaya pada Kristus, kebergantungan iman orang percaya itu pada Allah harus Semakin kuat gitu semakin ya. kuat di tengah penderitaan gitu ya Pak ya. Ya, betul. Kemudian juga sebagai orang yang sudah ditebus gitu ya Pak ya, mereka Ya. juga dibuat menjadi berharga. Tadi batu-batu yang sudah dibuang oleh tukang bangunan Ya. menjadi batu penjuru ya Pak. Batu penjuru Iya. itu menggambarkan apa Pak? Ya. Jadi di sini diungkapkan bahwa justru kita nih dalam masa-masa sulit ini jangan bersikap pasif ya. Ya, tadi kan bicara soal batu umumnya kan mati gitu ya. Tapi di sini kita menjadi batu hidup. Artinya kita dapat secara aktif justru bertumbuh dan juga tetap melakukan sebuah hal yang berarti dalam hidup kita. Nah, itu yang dimaksudkan dengan batu hidup itu sendiri. Kenapa? Karena kita punya pengharapan, kita punya keyakinan bahwa di dalam Yesus Kristus yang adalah batu penjuru itu sendiri gitu ya. Seharusnya ini menjadi dasar dan pijakan kita karena kita sudah ada didasarkan pada fondasi yang kuat yaitu di dalam Yesus Kristus itu. Nah, ini yang seharusnya memotivasi dan menguatkan kita supaya kita menjadi batu hidup itu tadi, bertumbuh tetap melakukan hal yang baik dalam hidup kita. Ya, batu penjuru itu kan menopang seluruh bangunan ya Pak ya. Menopang pastinya ya. Iya, berarti jadi patokan gitu ya. Punya peran utama ya Pak ya. Ya. Jadi kehidupan orang beriman juga harusnya seperti itu ya Pak ya, di tengah Iya. berbagai situasi ya. Iya betul. Jadi Kristuslah yang menjadi sumber kekuatan kita karena Kristus adalah batu penjuru di dalam kehidupan kita. Sebagai pondasi yang kuat, yang kokoh, dan di dalam Dia kita dari batu yang tidak berharga ya Pak, ibaratnya dari manusia yang berdosa yang tidak berharga, yang seharusnya dibinasakan, kemudian menjadi berharga oleh karena Kristus ya Pak yang membuat kita berharga. Ya, dan ini juga sebenarnya ya bahwa jangan lupa bahwa kita dalam kekristenan itu memiliki apa yang disebutkan dengan dogma kristosentris. Nah, dalam dogma kristosentris ini kita diingatkan bahwa sebagai orang Kristen kita harus menjadikan Kristus sebagai pusat dalam kehidupan kita, sebagai fokus Patokan. gitu ya dalam hidup kita. Prioritas yang utama dalam kehidupan kita menjadi sumber kekuatan dan teladan dalam hidup kita. Betul. Ya, jadi bagaimana di tengah berbagai kesulitan gitu ya Pak, fokus kita tidak melulu pada kesulitan kita, seperti yang sudah kita singgung beberapa waktu yang lalu, tetapi fokus kita kepada Sang Batu Penjuru, ya, yaitu Kristus sendiri, ya, yang membuat kita berharga, dan di dalam Kristus kita pasti bisa melewati ya Pak saat-saat yang berat, saat-saat yang sulit. Jadi ketika ada godaan untuk berbuat jahat, kita harus ingat bahwa Yesus sudah menebus kita gitu ya, menjadikan kita berharga dan kemudian memanggil kita dari dalam gelap ke dalam terang untuk memberikan sinar gitu ya Pak ya, untuk menerangi kegelapan. Jadi jangan kembali lagi hidup dalam kegelapan gitu ya Pak ya. Betul. Ya karena Kristus sebagai batu penjuru dan karena Kristus adalah yang menjadi prioritas dan utama dalam hidup kita, maka apa yang harus kita perbuat tidak lain adalah kemana Yesus mengarahkan kita, kesitulah kita harus melangkah. Itu yang harus kita lakukan. Apa yang Yesus perintahkan, apa yang Yesus katakan, itu harus kita lakukan. Ya, dengan kata lain bahwa segala perbuatan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, itulah yang menjadi sumber keteladanan hidup kita. Iya. Jadi dengan kata lain jangan biarkan penderitaan atau masa-masa sulit itu ya Pak meruntuhkan bangunan iman kita kepada Kristus ya Pak ya. Setuju, ya, betul, betul. Ya. Untuk itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, bahwa kita tetap harus mampu untuk berbuat baik, gitu ya Bu ya, dalam kehidupan kita. Ini yang juga menjadi pertanyaan ya, yang menjadi perenungan dalam hidup kita nih ya. Ketika diperhadapkan pada situasi, mengapa sih orang-orang berbuat jahat di masa-masa sulit gitu ya? Apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan seseorang agar tetap setia berbuat baik dan benar sekalipun di tengah-tengah penderitaan? Nah, ini untuk menjawab ini kira-kira seperti apa ini ya Bu ya? Bahwa orang berbuat jahat di masa-masa, mengapa sih gitu kan dalam situasi pandemi ini gitu? Kok masih ada orang ya yang tega-teganya gitu ya, dia menimbun gitu ya, segala sesuatunya itu hanya untuk keuntungan diri sendiri gitu ya. Nah, umumnya kenapa itu terjadi?
Ya karena tadi orang lebih cenderung untuk mengedepankan kepentingannya sendiri begitu ya Bu ya. Atau juga mungkin karena memang kebutuhan perut ya Pak ya. Ya. Orang kemudian melakukan tindakan kriminal gitu ya. Ini menjadi tanggung jawab bersama ya Pak ya. Tanggung jawab sosial masyarakat gitu ya. Bukan melulu menjadi tanggung jawab pemerintah. Kita sebagai gereja juga harus ambil bagian di dalamnya ya Pak. Bagaimana pergumulan saudara-saudara kita yang menderita, kita bisa ikut ambil bagian gitu ya, sehingga kita bisa memikulnya bersama-sama, bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Jadi di tengah situasi yang sulit sekalipun, kita kiranya tetap dapat menjadi batu hidup untuk pembangunan rohani kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keberadaan kita, dan sebagai ungkapan syukur kita akan menghimpunkan persembahan sambil mengingat firman Tuhan demikian, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Sementara kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 282, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Sesudah kita menghimpunkan persembahan, kita akan bersatu dalam doa, sekaligus kita akan menyampaikan doa syafaat dan doa permohonan berkat. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar bersama-sama, karena kami diingatkan untuk tetap menjadi batu hidup, dan kiranya di tengah berbagai situasi kami tidak terpancing untuk melakukan perbuatan jahat, tetapi sebagai orang yang telah dibaharui di dalam Kristus Sang Batu Penjuru kami senantiasa melakukan kehendak Tuhan di tengah berbagai situasi, pergumulan, dan tantangan. Kami juga telah menghimpunkan persembahan. Terima kasih atas berkat-berkat yang tetap Tuhan berikan di tengah berbagai situasi yang kami jumpai, situasi yang tidak mudah bagi kami. Kiranya persembahan yang kami himpunkan Tuhan kuduskan, supaya dapat dikelola dengan baik oleh majelis jemaat dan dipakai juga untuk pelayanan dan pengembangannya bagi hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, dalam kesempatan ini ada beberapa saudara kami yang sedang mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan mau jamah mereka, mau pulihkan keadaan mereka sehingga bisa sembuh kembali. Biarlah bersama dengan keluarga yang merawatnya, Tuhan juga kiranya nyatakan kasih-Mu, bahwa dalam segala keberadaan mereka Tuhan selalu hadir. Demikian pula bagi yang sedang dalam pergumulan ya Tuhan, pergumulan di tengah keluarga, pergumulan dalam relasi dengan sesama, pergumulan karena dampak pandemi COVID-19 sehingga semakin sulit untuk menata kehidupan mereka ya Tuhan. Bahkan di beberapa daerah sudah diberlakukan PSBB. Semakin sulit juga untuk berusaha, bekerja, dan semua ini
dilakukan untuk memutus mata rantai COVID-19, kendati pun berdampak dalam kehidupan keluarga-keluarga, dalam kehidupan di tengah masyarakat, bahkan juga di tengah tekanan dan himpitan yang terjadi, ada banyak juga kekerasan dalam rumah tangga. Kiranya Tuhan hadir dalam segala pergumulan saudara-saudara kami. Tuhan juga mau memberikan hikmat, pertolongan, dan kekuatan sehingga tidak menjadi berputus asa, tetapi mereka tetap memandang kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pelayanan gerejamu. Kiranya di tengah situasi yang terjadi ini ya Tuhan, kami tetap dapat melakukan yang terbaik. Keluarga-keluarga dan anggota jemaat juga tetap dapat membangun kehidupan yang akrab dengan keluarganya. Iman, pengharapan, dan kasih mereka juga terhadap Tuhan tetap terpelihara. Berbagai upaya yang dilakukan ya Tuhan oleh masyarakat, oleh pemerintahan dari pusat sampai daerah untuk menangani pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan berkati seluruh upaya yang dilakukan. Demikian pula bagi saudara-saudara kami ya Tuhan yang bergerak di bidang medis melalui pelayanan kesehatan yang dilakukan terhadap masyarakat yang terinfeksi COVID-19. Kiranya Tuhan juga memberikan pelindungan dan penyertaan bagi mereka, bahkan keselamatan. Berkati juga keluarga-keluarga yang mendukung pelayanan yang dilakukan. Berkati kehidupan kami semua dan jadikan kami tetap kuat di tengah berbagai situasi. Kami yakin ya Tuhan bahwa kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus akan senantiasa menyertai, menguatkan, mengokohkan kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan kami, dan kita tetap meyakini bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita semua. Sampai bertemu dalam kesempatan berikutnya. Ya. Tetap Tetap sehat. Tuhan memberkati.